di atas saja, pengamatnya. Oke, mari Pak, Pak Kiai sini. Nah, peminta. Pak juga di atas juga. Ini supaya lo sadar sedikit. Atau pilih dari Bang? Yang pilih dari, pilih aja mana? Yang itu saja jangan nyarep ya. Iya. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, teristimewa Bapak Wakil Gubernur Gorontalo. Beberapa saat lagi acara akan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Idris Rahim MM, Wakil Gubernur Gorontalo, yang pada malam hari ini sekaligus tuan rumah pada kegiatan silaturahim dan doa bersama Forum Kiai dan Ustadz GP Ansor Kota Gorontalo. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Mu'in Ma'aduto selaku Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, Romo Kiai Haji Muhyiddin Zain yang sama kita hormati, tak lupa pula yang kita hormati yang senantiasa mendampingi kegiatan GP Ansor, Bapak Kabinda. Terima kasih Pak atas dampingannya selama ini, perhatiannya selama ini. Yang kami hormati pula ya, Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo ataupun yang mewakili Muslimat NU Kota Gorontalo yang kelihatan hijau-hijau. Alhamdulillah bisa ikut hadir dalam silaturahim malam hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama dan utama mengawali rangkaian acara pada malam hari ini tentunya mari sama kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat yang pertama di tahun baru. Kita bersilaturahim tentunya merupakan salah satu syiar dari agama Allah ini, dan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama. Teriring sholawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati pula Ketua GP Ansor Kota Gorontalo, Saudara Niki Ilanunu, ada Ustadz Robi selaku pimpinan Pondok Al-Quran Muzani Gorontalo, ada Ustadz Rionaldi Doe selaku Kiai Muda, selaku tokoh agama dan sekaligus tokoh adat muda di Gorontalo. Sebagai laporan kami kepada Pak Wagub GP Ansor Kota Gorontalo, dengan malam hari ini dengan berbagai macam program di tengah-tengah masyarakat, kita sudah berjalan di sekitar 4 kecamatan dengan forum kiai dan program tablik akbar sekecamatan sekota Gorontalo. Ini kami laksanakan sebagai bentuk silaturahim kami dengan warga Nahdiyin yang ada di bawah. Karena selama ini mungkin orang itu dari segi kulturnya NU, mau Ngaruah, mau Dikili, mau Mi'rajiyah, tapi mungkin mereka tidak tahu NU itu yang bagaimana. Maka kami selaku anak muda NU turun ke bawah dengan majelis seperti ini, sekaligus paling tidak memberikan penjelasan-penjelasan tentang amaliyah-amaliyah ke-NU-an, amaliyah-amaliyah yang selama ini memang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Gorontalo, sehingga di setiap kami turun
kita punya konsep satu orang pemateri, tetapi ketika masuk pada sesi tanya jawab, semua kiai yang hadir menjawab, semua ustadz yang hadir menjawab, biar ada kepuasan tersendiri dari jamaah yang bertanya. Yang kedua, alasan kami dengan program forum kiai dan ustadz, kemudian tablik akbar sekecamatan sekota Gorontalo, salah satunya moderasi beragama, membendung faham-faham radikal yang selama ini sudah mulai meresahkan masyarakat Gorontalo, karena di beberapa kesempatan Gorontalo sempat diberitakan ada teroris. Makanya kami pun turun sebagai bentuk tanggung jawab warga Nahdiyin, anak-anak muda Nahdiyin, untuk memberikan pencerahan Islam yang moderasi, Islam yang rahmatan lil alamin. Terakhir, mewakili teman-teman GP Ansor, tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah sudi menerima kami, yang alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak. Mudah-mudahan kehadiran kami sebagai anak-anak muda NU ini tentunya butuh masukan, butuh arahan, butuh bimbingan, butuh motivasi ke depannya kira-kira seperti apa dan bagaimana kita di masyarakat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman GP Ansor. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Tak lupa pula terima kasih kepada Pak Kabinda yang tentunya dengan kesibukannya pula meluangkan waktu dengan kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita beranjak ke acara berikut. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo yang sekaligus Ketua Muslimat NU Kota Gorontalo yang pada malam hari ini diwakili. Untuk itu kepada beliau Pak Haji, mohon maaf, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, yang insya Allah tetap dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo yang sekarang ini masih berada di luar daerah, dan beliau mendisposisi ke saya sebagai kepala subbagian tata usaha di kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Insya Allah ketidakhadiran beliau tidak akan mengurangi hikmah dari pelaksanaan silaturahim yang digelar oleh GP Ansor Kota Gorontalo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini tentunya kami menyampaikan apresiasi yang tinggi pada
acara yang diinisiasi oleh GP Ansor. Tentunya acara ini mempunyai maksud dan tujuan yang mulia, terutama dalam mengawal dan membimbing umat sehingga tidak terjadi hal-hal yang sebagaimana kita selalu saksikan baik di media televisi, media internet. Kita berharap itu tidak akan terjadi lagi di Gorontalo sebagaimana saat-saat lalu ya kita mendengar ada teroris. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana hasil Rakernas Kementerian Agama yang digelar pada bulan April 2021 yang lalu, ada 3 arah kebijakan yang telah disepakati. Yang pertama adalah moderasi beragama. Yang kedua adalah transformasi digital. Dan ketiga adalah good governance. Arah kebijakan ini tertuang dalam 3 atau 7 program prioritas. Di antaranya adalah penguatan moderasi beragama. Bapak dan Ibu, tentunya banyak masyarakat yang belum memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan moderasi beragama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ya. Moderasi beragama adalah suatu hal yang kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, secara keluarga dan bermasyarakat. Dalam Islam dikenal moderasi itu adalah wasatiyah, yaitu proses meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang menghasilkan cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu memposisikan di tengah-tengah antara 2 hal. 2 hal ini antaranya adalah jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara hak dan kewajiban, antara orientasi beragama dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kepentingan umat atau bangsa, dan keseimbangan antara masa depan atau antara masa lalu dan masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara empiris moderasi ini dapat diukur dari 4 hal. Yang pertama adalah toleransi, menerima perbedaan, memahami keberadaan orang lain, baik dalam berkeyakinan, baik keyakinan itu berbeda dengan kita, harus dipahami. Kemudian diukur dari tindakan kekerasan. Agama tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuan, dalam melakukan perubahan. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan,
dalam bentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi, undang-undang sebagai konstitusi negara, dan NKRI adalah pilihan bentuk negara. Yang keempat adalah perilaku memahami beragama, cara beragama dengan akomodatif berupa budaya lokal. Tentunya adalah memahami Indonesia sebagai multikultural dan multi agama. Nah, untuk itu kami atas nama Kementerian Agama yang notabene melaksanakan atau menyelenggarakan urusan agama di wilayah Kota Gorontalo berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan undang-undang, mengharapkan kepada para tokoh ulama, para jamaah sekalian sebagai jembatan yang strategis untuk menggerakkan moderasi beragama, baik dalam keyakinan maupun pemahaman beragama, bahkan menjadi pencegah, memediasi dalam penyelesaian konflik di antara umat beragama. Sekali lagi kami menyampaikan rasa syukur dan bangga pada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam silaturahim ini, yang tentunya ini adalah kegiatan yang sangat mulia, menjaga keharmonisan antara agama, antar masyarakat, khususnya di wilayah Kota Gorontalo. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sambutan ini. Sekali lagi kami mohon maaf, segala urusan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Haji Abdurrahman Yusuf yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang kedua oleh Pak Kabinda Gorontalo. Untuk itu kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ini sambutan ini? Iya. Salah ini panitia. Mohon izin Pak Wagub. Saya nggak biasa itu manggil Pak Idris, itu nggak bisa. Dari dulu pertama bulan April masuk ke Gorontalo itu saya sowan pertama itu di depan itu ketemu beliau ini. Ini yang kesekian kalinya ketemu lagi. Dulu depan sekarang belakang, nggak apa-apa. Mohon izin Bapak Ketua MUI, para kiai dan ustadz, ibu-ibu muslimah, perwakilan dari kantor Kemenak, serta teman-teman dari GP Ansor. Saya itu sebenarnya anak tiri di GP Ansor itu. Ini saya cerita dulu. Saya itu anak tiri di GP Ansor. Ya, ceritanya tuh gini ya. Ketika saya di Lampung tuh saya punya dua sahabat akrab sampai sekarang. Namanya Arianto Munawar, yang satu sekretaris PWNU, yang kedua Hidri Ibrahim, anggota DPR RI yang sekarang jadi ketua GP Ansor Lampung itu. Dua orang itu yang sampai sekarang masih memberi stigma ke saya, anak tiri Ansor itu, NU itu ya, dua itu. Saya itu pernah dikerjain oleh mereka berdua itu, nyopir dari Lampung ke Pekalongan, ngadep Habib Lutfi ceritanya itu, ngadep sana itu. Mereka berdua masuk tuh saya disuruh nunggu di sana itu.
Sama Habib Lufri ditanya, lah itu siapa yang di sana itu? Itu Bib, santrinya Kiai As'ad yang nggak lulus itu. Jangan di pintu kayak anak tiri saja lah. Mulai saat itulah muncul nama anak tiri saya di NU itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya tahu panitia ngundang Kabinda nggak mungkin lah suruh mimpin doa itu. Manusia nggak jelas kok suruh mimpin doa. Saya tahu maksudnya ini teman-teman ini. Ada beberapa yang akan saya ceritakan tapi nanti akan dilengkapi oleh Pak Wagub. Ada beberapa isu yang tidak perlu disampaikan karena belum mendapat izin dari Pak Wagub. Nanti terserah beliau. Yang terakhir kan. Yang pertama demikian. Tadi dari Pak Kanwil Agama sudah jelas memberikan apa arti dan makna tentang pertemuan kali ini. Saya akan memberikan gambaran sebenarnya kayak apa sih ke depan itu. Maunya panitia itu kan gitu tuh. Orang-orang NU, orang-orang Ansor itu kan maunya BIN itu suruh membuat perkiraan ke depan kayak apa itu. Tapi jangan sampai ke 2024 ya. Karena kita masih menunggu Bapak ini benar apa enggak 2024 ya kan? Loh, ntar dulu. Kita anggap aja beliau nggak ada. Gimana Pak kira-kira? Ya, kan? Besok Kabinda dipecat ya saya terima itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan situasi pandemi yang sekarang mengglobal. Setiap hari Pak Wagub itu marah ke saya, ke Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, termasuk Danrem. 6 orang yang setiap malam dimarahi Pak Wagub kalau perolehan vaksinasi kurang dari 7.000. Berarti hari itu tidak ada 1% peningkatan angka vaksinasi di Gorontalo. Saya sudah siap-siap, pasti maghrib itu Pak Wagub pasti ngirim, Pak cuma 6.000 sekian, mau izin Bapak, alasannya panjang gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Makanya kami minta kita semua mari bersama, bersatu, bersinergi untuk menanggulangi COVID. Tidak capek-capeknya Pak Wagub itu mengingatkan kita dan mendorong kita sekeras mungkin untuk segera mengatasi COVID yang ada di Gorontalo. Situasi global kedua yang tidak menguntungkan bagi kita adalah masih berlarut-larutnya konflik di Timur Tengah. Ini harus menjadi perhatian kita karena apapun juga Timur Tengah itu bacaannya kan Islam. Walaupun kita nggak tahu di Timur Tengah itu Islam yang mana kan kita nggak paham. Nanti mungkin Pak Kiai, Pak Ketua MUI lebih jelas memberikan deskripsinya. Saya juga yakin dari ibu-ibu muslimat, mbak-mbak muslimat lebih paham mengenai pemetaan ini. Mereka lebih sering, lebih intens berdiskusi daripada Kabinda yang kerjaannya hanya kelayar keluyur kesana kesini nggak jelas-jelas itu. Berikutnya yang makin dekat ke sini ini terkait dengan kebijakan Cina membuka kembali jalur sutra. Program mereka obor itu One Belt One Road itu membuat berdampak pada memanasnya situasi di Laut Cina Selatan. Apapun juga secara geografis Laut Cina Selatan itu apabila dikuasai oleh Cina, Cina akan menguasai 2 jalur, 2 samudra yang sangat strategis. Intinya itu. Dampaknya sudah terasa Bapak-bapak. Belum ada kontak fisik belum. Tapi tadi malam sudah mulai ya. Kapal Rusia nabrak kapal Inggris. Untung saja nggak tembak-tembakan. Sekarang sudah mulai ada dampak. Australia sudah tidak mengirim batu bara ke Cina. Dampaknya industri Cina akan mengalami penurunan sekitar 20%. Kebijakan Pak Jokowi tidak mengimpor batu bara akan menambah dampak sekitar 5% pada industri Cina. Nanti ada dampaknya Pak, ada runtutannya. Nah, sekarang bagaimana posisi kita?
Bagaimana posisi Indonesia, bagaimana posisi yang lebih kecil, misalnya Nahdlatul Ulama, posisi EGP Ansor. Nanti Anda bisa memilah itu. Ini peta global. Peta global. Dulu yang warnanya itu hanya soal ideologi, sekarang mari kita berpikir bahwa ini semuanya kepentingan ekonomi. Kerusuhan di Kazakhstan itu tidak terlepas dari kepentingan Rusia untuk mencari pelabuhan air panas. Karena selama bulan September sampai dengan Januari, praktis Rusia tidak bisa menggerakkan armada Laut Baltik dan armada Atlantiknya. Jadi dia selama ini, seumur-umur sejak Rusia itu berdiri, dia akan berupaya mencari pelabuhan-pelabuhan terbuka yang berada kebetulan di negara-negara Islam pecahan Rusia. Yang namanya Tan dan segala macam itu kan pecahan-pecahan Rusia. Itu kebetulan semuanya saudara-saudara kita. Dampaknya apa? Ini akan menjadi rentan diolah untuk memecah belah umat Islam. Teman-teman NU nanti silahkan berdiskusi. Mari kita kembali, kita masuk sedikit pada persoalan-persoalan regional dan nasional. Nanti Pak Wagub pasti memiliki data lebih lengkap terkait angka. Kita semuanya menyadari ada penurunan drastis dalam APBN dan APBD di semua wilayah terkait dampak pandemi. Ini yang harus kita pahami. Semuanya mengalami penurunan, semua gerak mengalami pelambatan. Ini yang harus kita sadari. Terkait dengan masalah itu, langkah utama yang harus kita dukung memang bagaimana secepatnya mengatasi pandemi. Ini yang harus kita lakukan. Paling tidak pandemi itu menjadi endemik. Kita menyadari saat ini di Gorontalo sudah mulai ada kebiasaan baru. Mohon izin Bapak Ibu, saya selalu pakai masker rangkap. Ini kebiasaan saja. Bukan karena sok-sokan, tidak, karena kebiasaan. Kebiasaan sejak awal itu saya terbiasa rangkap. Satu ketika Pak Wagub itu ngajak saya ke Ainun itu. Saya yang pertama kali masuk ruang yang dipergunakan di Ainun itu. Tanya, ini beliau ini yang ngajak ini. Pak Kabinda yang masuk dulu aja. Ya siap Pak. Itu COVID korban itu di sana itu. Beliau ini nyuruh masuk itu. Nekat-nekat saja itu. Yang kedua Bapak Ibu, kita punya masalah di nasional ya. Kita punya masalah Papua. Ini rumit. Mohon teman-teman NU concern ke sana ya. Kebetulan kita punya hampir 400 mahasiswa Papua. Saya yakin banyak dosen-dosen di sini yang tahu persis kondisinya. Yang kita khawatirkan, apabila adik-adik ini tidak kita arahkan dengan benar, mereka akan menjadi lawan berat kita di kemudian hari. Saya tidak bercuriga, tidak. Tetap mari kita terima mereka. Tapi kalau tidak kita kelola dengan baik, ini akan menjadi berat di kemudian hari. Saya juga menyadari bahwa perbedaan itu jelas itu ada. Ya jelas ada. Dan kalau ini terus dikelola oleh mereka itu nanti akan berat bagi kita. Mohon izin Pak Wagub, perlu kami sampaikan, akan ada pergerakan pemindahan kelompok-kelompok separatis Papua. Nanti akan menjadikan Gorontalo sebagai pusat pergerakan. Karena Manado, Sulawesi Utara sudah tidak aman bagi mereka. Ada langkah-langkah akan menjadikan Gorontalo menjadi pusat pergerakan. Ini yang harus kita antisipasi. Nanti saya minta teman-teman dari Ansor, dari PMII mencermati masalah ini. Ya, tolong. Pak Kabinda itu 24 jam bisa dikontak. Saya itu 24 jam dikontak. Untuk masalah-masalah seperti ini 24 jam kami terbuka. Berikutnya mohon izin Pak Wagub, ini sentilan dari rapat terbatas Presiden. Sebenarnya ya mau saya sampaikan pribadi ke Pak Wagub, tapi karena saya yakinlah NU itu di mana, jadi kita sampaikan.
nanti biar Pak Wagub yang menjelaskan, saya belum paham maksudnya. Pak Presiden itu menekankan pentingnya tingkat kandungan produk dalam negeri, TKDM, komponen dalam negeri, tingkat kandungan komponen dalam negeri. Mohon izin nanti Pak Wagub, karena beliau kan wakil gubernur ekonomi ini, penguasa ekonomi syariah Indonesia bagian timur ini beliau ini, jadi nanti kita minta itu. Presiden itu menyinggung itu, nanti semua dari kita akan ada pertimbangan tingkat komponen dalam negeri, bagaimana membuat milu siram yang komponennya semua Gorontalo. Nanti akan ada KFC versi Gorontalo, akan ada McD rasa Gorontalo. Saya perokok berat, ya ini makanya saya selalu menghindar dari Pak Wagub itu, karena saya perokok berat, Pak. Jadi itu kalau di rumah dinas itu pasti saya dimarah-marah terus. Saya ngumpet-ngumpet itu. Persoalannya satu, sampai sekarang saya belum nemu rokoknya NU itu loh. Rokoknya NU itu ada tuh, Pak. Di mana itu nyarinya, saya belum ketemu itu. Kalau di Lampung saya punya langganannya tuh, sebungkus 40.000 itu. Ya lebih mahal dari Marlboro, tapi karena dipaksa-paksa teman NU itu ya terpaksa ngerokok itu, ya nggak apa-apa lah. Saya belum nemu itu di Gorontalo. Baru ketemu sekali Pak Wakapolda itu ngerokoknya yang sehat tentrem itu loh, punyanya saudaranya NU itu, yang tarikoh itu. Tapi saya nyari rokoknya NU itu yang Pasuruan itu sampai sekarang belum ketemu itu. Makanya nanti ketua NU tak suruh nyari aja itu, setor ke kantor itu. Itu terus ada yang harus kita cermati teman-teman NU. Ini sudah mulai mendekati tahun politik. Sudahlah, nggak usah cerita namanya Nahdlatul Ulama, Ansor dan segala macam itu ormas. Iya kan? Harus disadari eskalasi akan meningkat. Untuk itu saya jauh-jauh sebelumnya pesen, setinggi apapun eskalasi politiknya tetaplah berkepala dingin, karena kalian Nahdlatul Ulama, titik. Itu ya 2024. Jadi kalau nanti mendekati 2024 ada NU yang main-main berhadapan dengan saya. Nah ini sekaligus saya mohon maaf, saya itu pasti pakai celana panjang. Saya pengennya seperti Pak Wagub, seperti Pak Ketua MUI yang pakai sarung. Sampai sekarang saya belum menemukan formula yang pas bagaimana membawa pistol pakai sarung, itu saya belum bisa menemukan. Jadi terpaksa mohon maaf saya pakai celana panjang. Kalau pakai sarung gimana ya? Pakai selendang apa itu ya nggak bisa, itu staff saja itu susah itu Pak, gimana itu. Makanya kalau anu ya diumpetin aja di mobil itu. Saya yakinlah rumah Pak Wagub aman itu. Formulanya itu saya kadang-kadang guyon dengan teman-teman NU itu. Gimana ya formulanya ngumpetin senjata dalam sarung gitu. Mungkin gamisnya Mas ini cocok gitu, panjang gitu. Nanti tak beli itu, nanti nyoba itu. Yang ketiga saya akan berbicara tentang lokal, masalah lokal. Pak Wagub sudah ahlinya, tapi karena beliau saat ini kan bukan Wagub, sesepuh NU, jadi saya agak kurang ajar dikit. Tadi disebut memang ada satu orang ya terduga teroris lah, kelahiran dari Bima NTB, terlibat kasus di Makassar, 2 tahun yang lalu bersembunyi di Tilamuta. Dan lucunya itu dia kerjanya itu di Polsek, ya, kurang ajar itu. Kerjanya kan di Polsek ya Mas ya, kerjanya itu di Polsek. Jadi ya agak kaget, tapi ya sama ini sama. Dulu yang 3, yang 7 itu juga sama. Yang di Lampung itu malah jadi PNS-nya Polsek gitu. Jadi masih ada potensi itu. Karena apa? Karena warga Gorontalo itu sangat-sangat terbuka dengan pendatang. Sangat-sangat terbuka.
Saya yang namanya jelas Jawa, itu pasti merasa nyaman saja. Menghadap Pak Wagub itu pada hari itu juga saya langsung bekerja, Pak. Saya merasa diterima dan sekarang menjadi bagian dari Gorontalo. 9 bulan saya di sini itu saya lebih Gorontalo mungkin dari sebagian Bapak Ibu di sini. Lah bayangin aja, Pak, tiap hari itu saya vaksinasi ribuan orang. Anak istri saya itu 9 bulan nggak ketemu saya. Saya minta izin Pak Wagub, mau izin 1-2 hari pulang ke Lampung aja, nggak usah. Belum dikasih izin, belum dikasih tiket, maksudnya itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut satu itu ya, yang kedua saya tanya dulu, dengar efek family, dengar gak itu? Forex ya, itu riba apa bukan Pak Kiai? Forex itu riba apa bukan? Spread betting. Spread betting itu dia masuk Judi ya? Berarti kalau judi haram tidak kita bicarakan di sini, ya, tidak usah kita bicarakan di sini. Saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, percayakan itu pada aparatur penegak hukum. Ya, ada upaya menggiring opini ke arah publik, jangan. Mari kita harus yakin bahwa untuk kaya ya harus kerja keras. Tidak ada orang kaya mendadak dari riba. Betul Bapak Ibu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas begitu banyak informasi. Jadi kita GP Ansor semestinya mesti banyak silaturahim dengan Pak Kabinda ini, biar banyak informasi. di domestik. Siap. Karena memang Ansor itu salah satu pasukan elitnya NU, karena di dalamnya ada Banser yang siap mengamankan. Alhamdulillah di setiap tahun penghujung tahun, di setiap Natal dan Tahun Baru, GP Ansor Kota Gorontalo terus diminta oleh pihak kepolisian sama-sama mengawal keamanan di Kota Gorontalo. Terima kasih sekali lagi Pak Kabinda atas informasi yang sangat mahal ini, sangat berarti bagi kami untuk bergerak di masyarakat, terlebih-lebih tentang separatis Papua, tentang terorisme. Karena harus kita pahami bahwa teroris ini berbungkus dengan agama, sehingga banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terkesan dengan kulit, lupa bahwa isinya lebih penting. Itulah bungkus-bungkus yang diperindah oleh terorisme. Salah satu pesan dari Pak Prof. Syed Akil bahwa Salafi Wahabi itu bukan teroris, tetapi Salafi Wahabi itu pintu masuk teroris. Karena paham mereka yang radikal, paham mereka yang intoleran. Bahkan beberapa hari ini di NTB, salah satu penceramahnya diamankan oleh polisi karena meresahkan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita pun di Gorontalo tetap waspada, teman-teman GP Ansor, teman-teman Banser, di bawah bimbingan tentunya para kiai-kiai yang selalu setia dengan kita di GP Ansor Kota Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan dengarkan satu kasidah dulu dari tim Hadrah Majelis Nurul Anwar. Salamun alaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan sekaligus arahan dari beliau Bapak Dr. Haji Idris Rahim MM, Wakil Gubernur Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabinda Gorontalo yang akrab dengan NU, yang saya hormati yang mewakili para kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, yang saya hormati Ketua MUI Kota Gorontalo Bapak Kiai Haji Dr. Andus Muin Moduto, Bapak-bapak Kiai dan Ustadz Muslimat NU, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo bersama jajaran pengurusnya, yang saya hormati. Saya lihat di sini ada Ustadz Muin sekali, jadi ada dua Muin ya. Kalau yang di sebelah sini bukan Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah dengar bersama sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pada intinya adalah menyangkut moderasi beragama.
Kemudian sambutan dari Pak Kapinda yang menggambarkan bagaimana situasi di dunia sekarang ini, situasi Indonesia dan juga situasi lokal di Gorontalo maupun percepatan vaksinasi di Provinsi Gorontalo. Pak Kapinda ini adalah pelopor vaksinasi door to door, artinya dari rumah ke rumah. Bayangkan itu capeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo dan juga forum Kiai dan Ustadz yang melaksanakan kegiatan silaturahim sekaligus doa bersama dengan tema moderasi beragama dan komitmen kebangsaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, negara kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu majemuk. Yang pertama itu majemuk dalam agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang resmi. Ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dan ke-6 agama ini ada di Gorontalo. Walaupun Gorontalo itu mayoritas beragama Islam, hampir 97%, tetapi di Gorontalo ini kita tidak mengenal mayoritas minoritas, tetapi yang kita harapkan adalah kualitas beragama daripada umat beragama. Sehingga itu kita rukun-rukun saja, damai-damai saja di Provinsi Gorontalo ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai orang yang ditakdirkan beragama Islam, mungkin kita bertanya, kenapa saya beragama Islam? Karena mungkin orang tua saya beragama Islam. Tetapi yang kita harapkan ini adalah melalui Gerakan Pemuda Ansor, agar supaya kita memeluk agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Tidak hanya saja Islam itu syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji, tetapi harus secara kafah, secara menyeluruh. Artinya tangan kita harus Islam juga. Artinya kita tidak mengambil barang-barang yang haram. Mata kita juga begitu. Jangan melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan. Tapi untungnya sekarang sudah pakai masker. Jadi kita sudah tidak tahu lagi siapa ini. Bisa saja kita tidak tahu lagi istri kita. Iya, karena sudah pakai masker. Mungkin juga hidung kita, kaki kita dan sebagainya harus secara Islam. Oleh karenanya ini menjadi pekerjaan rumah daripada para kiai dan ustadz ini. Saya tentunya apresiasi itu setiap pagi ada hikmah pagi, kemudian setiap hari Minggu Pak Kiai Mu'i Liral dan juga Pak Kiai Sarmada, dan saya lihat ini sudah ada
ustadz-ustadz yang muda-muda lagi mengisi acara kira. Ini terus kita harus upayakan agar supaya umat itu tidak tersesat. Karena apa? Karena dengan forum-forum semacam ini kita patut apresiasi, karena kalau kita belajar agama, kita membaca buku, mungkin saja satu buku itu sampai 2-3 hari kita baca dan belum tentu juga kita mengerti. Tetapi dengan ceramah-ceramah yang dilaksanakan oleh pengurus gerakan pemuda Ansor ini, yang sesuai laporan tadi sudah 4 kecamatan, ini terus dikembangkan. Karena dengan mendengar itu ceramah-ceramah, pasti tidak hanya 2 atau 3 buku yang kita sempat baca. Oleh karenanya saya harapkan kepada pengurus cabang gerakan pemuda Ansor ini terus dikembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema daripada pertemuan kita pada malam ini adalah moderasi beragama dan komitmen kebangsaan. Tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Tetapi paling tidak moderasi beragama itu adalah bagaimana perilaku kita, pola pikir kita, pola sikap kita, dan pola tindak kita itu berdasarkan pada 4 pilar, yaitu Pancasila. Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Juga di Undang-Undang Dasar 45 itu kita harus beragama. Dan juga berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, diharapkan tadi harus kita toleransi, kita harus damai satu sama lain, kita harus memelihara kerukunan kita intern beragama dan juga antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Memang founding father kita, pendiri negara ini sudah perkirakan karena kita majemuk, maka dia buat lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Burung Garuda yang di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi satu. Ini yang harus kita pegang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar bersama apa yang diuraikan oleh Pak Kabinda, kemudian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Tiada lain adalah kita sebagai umat beragama pelihara kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan di antara kita, karena itu merupakan modal yang dasar kita. Pelihara silaturahim. Ini sebagaimana pada majelis malam ini. Kemudian kita harus juga mengetahui perkembangan di dunia, dalam negeri, dan juga perkembangan di lokal kita Gorontalo. Banyak media sekarang, ada media televisi, ada medsos dan sebagainya. Yang ketiga saya harapkan pada kita, utamanya para kiai dan ustadz, untuk jangan sering-sering kirim medsos, berita di medsos dan sebagainya. Kita lihat sebagai
contoh seperti Habib Bahar. Habib Bahar itu memang orangnya berani. Saya baru-baru di Manado ketemu dengan omnya. Saya suruh kontak dia tapi mati dia punya HP. Habib Bahar itu orang Tumbak di Delang, dan bapaknya itu pemain silat yang sampai 10-20 orang dia bisa lawan sendiri. Ya mungkin itu ilmu itu ada sama dia sampai dia berani. Nah, saya harapkan kita jangan sampai seperti Habib Bahar. Nah, kita hidup tenang saja di Gorontalo. Kita saling mengingatkan satu sama lain, yang kita harapkan melalui majelis ini. Barangkali demikian sambutan singkat saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana dan juga pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor, dan juga terima kasih atas kehadiran kita semua. Allahumma musta'an, Allahumma mu'afiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sambutan dan arahan dari beliau Bapak Wakil Gubernur. Tentunya dengan harapan yang sama, kita bisa menjaga kedamaian, keamanan, beragama, bertoleransi di bumi Gorontalo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amanah yang sama-sama kita akan bawa di tengah-tengah masyarakat kita sebagai benteng terkuat untuk menangkal paham-paham radikal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini forum kiai dan ustaz, berarti harus ada ceramah, harus ada doa. Kita akan dengarkan kultum oleh Bapak Kiai Muda Ustaz Robianto Ibrahim, Sarjana Teologi Islam, selaku pimpinan Pondok Tahfiz Quran Al-Muzani Provinsi Gorontalo. Kepada beliau dipersilahkan. Kedua Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Dr. Haji Idris Rahim MM. Semoga beliau diberikan kekuatan, kesehatan, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Lau kuntu da'watan mustajabah la da'autu li sultan." Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya doakan kepada pimpinan saya. Yang kami hormati Bapak Kabinda Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah sering bertemu dengan saya di Kabupaten Bualemo, kemarin di Dulupi, dan alhamdulillah bisa berjumpa lagi di tempat ini. Yang kami hormati Kakan Kemenak Kota Gorontalo atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Ketua MUI Kota Gorontalo, guru kami Bapak Kiai Haji Abdul Muin Mauduto, yang kami hormati
para kiai, para ustadz yang kami hormati juga, ketua muslimat dan seluruh jajaran muslimat yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati juga ketua GP Ansor bersama jajaran beliau, termasuk juga pembina Ustadz Syafruddin Mahmud yang alhamdulillah bersama-sama kita di tempat ini. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita duduk di tempat ini menghadiri majelis ilmu. Para ulama dahulu pernah berkata, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk wa ma nahnu fi lajaladuna alaina bisuyuf." Seandainya para raja mengetahui, anak para raja mengetahui tentang nikmatnya seseorang duduk di majelis ilmu, lajaladuna alaina bisuyuf, maka tentunya mereka akan menebas kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Saking nikmatnya duduk di majelis ilmu, sehingga kita senantiasa mendapatkan pencerahan, mendapatkan nasihat, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tahun baru dan alhamdulillah tahun baru kali ini kita hadir di tempat ini menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah insyaallah awal yang mulia buat kita. Dan bisa jadi juga tahun ini kita tidak tahu, bisa jadi tahun ini adalah tahun ajal kita. Maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak kebaikan, sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, "Innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dhuka dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuka." Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari. Apabila berlalu hari-hari, maka sesungguhnya sebenarnya berlalu sebagian dari umur kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah seorang sosok pemimpin yang mulia. Saking mulia beliau menciptakan perbedaan dan semuanya aman, nyaman. Ya, dari qiraat saja sudah 10 qiraat, ya. Itu baru qiraat, belum masalah fikihnya, ya. Kalau di zaman sekarang hanya 4, ya. Dulu banyak fikih, tetapi tetap bersatu, ya. Itu namanya wasatiyah, ya. Wasatiyah itu adalah bainal ifrat wat tafrid, ya. Tidak juga radikal, jadi hati-hati itu kalau wasatiyah itu pertengahan, tidak radikal. Ya, kalau ada yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit ahlul bid'ah, ya, itu namanya radikal. Sehingga orang yang berbeda dengan mereka, walaupun masih satu akidah, ya, hanya beda mazhab saja, mereka sudah mengkafirkan, sudah menganggap orang ahlul bid'ah. Nah, inilah yang harus kita berhati-hati. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beragama itu semakin kita belajar, semakin kita bijak. Karena apa? Semakin banyak literasi. Makanya Aristoteles pernah mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui, menghukumi seseorang, maka lihatlah bagaimana cara dia membaca, kapan dia membaca, dan berapa literasi yang dia baca, maka kita bisa menghukumi bagaimana kadar keilmuan seseorang. Dan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala juga mengatakan dalam sebuah perkataannya, "Kafa rahimallahu mra'an alima qadra nafsihi." Semoga Allah merahmati seseorang ketika dia mengetahui kadar dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah
kita senantiasa saling berjumpa. Dan di Nahdliyin ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kenapa saya tambah An-Nahdliyah? Karena di luar sana banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, idza ijtabaka dumu'u fi hududin tabayyana man baka mimman tabaki wa kullun yadda'i waslan bi laila wa laila la tukirru lahu bidzaka. Jika air mata telah menetes, maka jelaslah orang yang menangis dan berpura-pura menangis. Wa kullun yadda'i waslan bi laila wa laila la tukirru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan dengan si Laila, akan tetapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Maksudnya apa? Semua orang bisa mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di zaman sekarang kita tambah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, karena itulah ciri khas kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, kalau kita melihat sejarah ulama-ulama dahulu, ya, itu murid dengan guru itu berbeda, tetapi berlapang dada, ya. Saya contohkan, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya guru, ada namanya Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah. Bayangkan, dalam masalah akidah, tetapi beliau sangat menghormati. Beliau sebagai murid menghormati gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di zaman sekarang, wal iyadzubillah, ya, jauh belajar, semakin dia jauh belajar, balik kemari dia lupa gurunya yang awal, ya, yang mendidiknya awal, dia lupa. Wal iyadzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al barakatu min akabirikum. Keberkahan itu dari orang-orang, dari guru-guru kalian, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita, bahkan guru-guru kita. Dan kata Nabi juga mengatakan, orang yang tidak menyayangi orang-orang di bawah dari kita, itu murid-murid kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting itu adalah ilmu kita. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan, kita benar-benar menjadi orang yang semakin berakhlak yang mulia dan juga semakin menerapkan. Dan kalau kita sudah belajar, insya Allah, ya, amalan-amalan, ya, yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kita, oleh sahabat-sahabat kita, tidak langsung divonis. Biasanya yang langsung memvonis begitu, baru 1-2 buku dia pelajari, ya, dia langsung memvonis, ya, baru 1-2 kitab yang dia pelajari, dan 1-2 kitab pun dipalsukan lagi, dia pelajari, kemudian dia langsung memvonis kepada orang lain itu adalah orang yang sesat, orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran. Tugas dari Al-Quran apa? Syifa, pengobat. Jadi kalau ada orang yang galau, kadang-kala orang galau di zaman sekarang, orang galau dia cari narkoba, ya. Orang ingin jadi sultan, kadang-kala yaitu banyak yang dia buat, ya, sehingga kadangkala itulah yang tidak mencari solusi dalam agama. Kalau dia mencari solusi dalam agama, dia senantiasa sholat tahajud, senantiasa sholat, ya, maka insya Allah keberkahan hidupnya itu akan nyaman, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di masa sekarang ini banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia, ya. Kesuksesan tidak membuat orang bahagia, ya. Ada orang yang kaya tapi tidak bahagia, punya uang tapi tidak bahagia, cerai, ya. Itu apa? Karena tidak ada kebahagiaan dalam hati. Yang kita cari itu adalah kebahagiaan dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada
malam hari ini. Kenapa cuman singkat? Karena dalam sebuah pepatah Arab mengatakan al-qalil karra wal kathir farra, ya, kalau sedikit itu akan tertanam dan kalau banyak itu akan lari. Maka sekian dari saya, wallahu alam bissawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita ucapkan terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan paling tidak ini menambah spirit kita dalam beragama, dalam membina masyarakat di sekitar kita. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo yang kami hormati, Pak Kabinda yang kami hormati, para kiai yang kami ta'zimi, sampailah kita pada acara doa. Kita doakan Pak Wagub bersama keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Kita doakan kita semua pun yang hadir karena ubi kuasa betul kalau anak majmu'ul akhir majmu'ul akhir ribu sa'bani. Jadi mudah-mudahan semua kita pun masih bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita doakan daerah kita. Proses vaksinasi mudah-mudahan terus berjalan dengan lancar dan baik dan semua terkendali dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa kita menyatakan kesediaan Al-Mukarram dan Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Muhyiddin Mauludullah kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara majelis kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa, dan doa ini kita utamakan kepada orang tua kita, pimpinan kita di daerah ini, Bapak Dr. Andos Haji Idris Rahim MM bersama keluarga, karena tanpa keluarga, istri anak beliau tidak akan sukses. Makanya kita doakan bersama, ya, utama kepada beliau dan anak-anak dan istri beliau. Sekaligus juga doa memohon kepada Allah supaya musibah bencana yang dirasakan oleh seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19 ini segera akan berakhir di Gorontalo, Indonesia, bahkan seluruh dunia insya Allah. Dan doa ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur ini dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kesehatan dan dapat melaksanakan tugas-tugas beliau, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang lebih luas dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh-salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tuman barakan fihi ala kulli hal. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma tawil umurahum wa sahhi ajsadahum wa wasir zakahum shimadahum. Allahumma tawil umurahum wa sahhi ajsadahum ووسر رزاقهم شماضاهم. اللهم اجعلهم من عبادك المؤمنين. اللهم اجعل من عبادك الصالحين. اللهم اجعل من عبادك الصادقين على امانتك. اللهم اجعل من عبادك المطيعين على عبادتك. اللهم اجعل من عبادك الشاكرين على نعمتك. اللهم اجعل من عبادك المحسنين. اللهم اجعل من عبادك المتقين. اللهم اجعل من عبادك المخلصين. اللهم تقبل منا دعانا اليهم يا مجيب سائلين. ولك الشكر أنا أنت عليه. نستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن ضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق العرض وتحت
تحت العرض ويوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم ادخلنا الجنة من الأبرار يا رزيز يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوبا والفشا والمنكر والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا كورنتال خاصة وإندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والفشا والمنكر والمرض من فيروس كورونا. اللهم ادفع عنا فيروس كورونا، اللهم ادفع عنا فيروس كورونا. اللهم إن هذا المرض فيروس كورونا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا، اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وعن بلادنا كورنتال خاصة وإندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم فاز مما نخاف ونحذر، اللهم فاز مما نخاف ونحذر، اللهم فاز مما نخاف ونحذر. فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياعها وقوة الأرواح وغذائها. وصل اللهم على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara telah kita lewati dari awal hingga akhir dengan baik. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi atas nama Ketua dan Pengurus GP Ansor Kota Gorontalo mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur sekeluarga yang telah menerima kami bersilaturahmi di malam ini di tempat ini. Terima kasih pula kepada Pak Kabinda yang senantiasa setia dengan GP Ansor Kota, kepada Pak Ustaz Abdul Rahman Yusuf yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih pula kepada ibu-ibu muslimat yang mudah-mudahan ini merupakan gerakan kita bersama menjamiahkan jamaah. Ini gerakan menjamiahkan jamaah harus menjaga. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mohon kesediaan Pak Wagub untuk foto bersama sejenak. Foto bersama dulu Pak, ibu-ibu secantik-cantik ini. Kalau tidak orang mau lagi